Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Siap, gerak, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asifa, Atalia, Bagas, Diana, Dita, Elsa, Farhan. Oke, tujuan pembelajaran dari hari ini nanti kita akan dari hasil nanti kita akan lakukan praktik pembuatan jaringan WLAN, yaitu yang pertama kalian nanti bisa mengaplikasikan router wireless dalam jaringan yang pertama. Yang kedua kalian bisa menganalisa kebutuhan alat yang nanti akan digunakan dalam pembuatan jaringan WLAN. Terus berikutnya yang ketiga dari hasil nanti kalian proyek nanti mengerjakan sesuatu permasalahan, yaitu kalian bisa mengevaluasi ya dari permasalahan yang nanti terjadi. Terus yang keempat diharapkan nanti kalian bisa menciptakan atau membuat sebuah jaringan WLAN seperti itu. Bisa dipahami ya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini yaitu mengenai praktik konfigurasi jaringan WLAN atau setting konfigurasi router access point atau router wireless, ada sedikit pertanyaan yang nanti akan kalian jawab ya untuk mengawali pembelajaran hari ini. Yang pertama, untuk membuat jaringan WLAN, apa alat yang nanti akan kalian butuhkan? Silakan. Oke. 1 kabel LAN, 2 router wireless, 3 laptop, 4 smartphone. Oke, itu alat yang digunakan ya. Berikutnya agar router wireless terhubung ke internet, langkah apa saja yang nanti akan dilakukan? Oke, silakan. Agar router bisa terhubung ke jaringan internet, maka perlu dilakukan beberapa langkah konfigurasi terhadap router tersebut. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti langkah-langkahnya akan kita laksanakan hari ini. Yang diharapkan nanti hasilnya adalah sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Nanti yang pertama mengenai universal repeater. Jadi yang namanya repeater itu dari access point atau wireless router yang kalian gunakan itu nanti digunakan sebagai penguat sinyal, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan jangkauannya terlalu jauh Pak untuk mencakup area tersebut, maka dipasang lagi satu access point untuk menguatkan sinyal dari access point yang utama, seperti itu. Jadi nanti sistemnya dia nyambung dan seterusnya, seperti itu ya. Biasanya kalau yang pakai TP-Link kan nanti loginya ke www.tplinkwifi.net ya. Nanti kalian enter nanti baru bisa masuk ke sistemnya. Oke. Terus tampilan awal dari tenda 3, kalau yang pakai tenda nanti tampilannya seperti ini. Ya. Mungkin berbeda kalau nanti yang pakai TP-Link ya, agak berbeda sedikit. Ini cuma sama. Oke. Untuk wifi name-nya atau SSID nanti silakan dibuat menggunakan kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 dan seterusnya, seperti itu ya. Oke. Belum saya lanjut sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami ya? Oke. Kurang lebih seperti itu, tidak terlalu banyak pengaturan yang nanti akan kita laksanakan ya, hanya sebatas menghubungkan router wireless yang nanti akan kami gunakan ke media internet, seperti itu. Untuk permasalahan seperti apa nanti saya jelaskan permasalahannya ya, yang akan kita kerjakan itu seperti apa. Nanti kita membuat sebuah project atau proyek dalam sebuah jaringan. Oke. Yang melaksanakan praktek konfigurasi router itu alat yang dibutuhkan apa saja? Apa saja? Router wireless, terus kabelan, terus ada lagi? Selain itu PC, pakai PC? PC pakai, terus berikutnya smartphone atau handphone nanti digunakan untuk menguji ya, untuk mengecek dari koneksi yang sudah kalian buat sudah berhasil terhubung atau belum, nanti
bisa menggunakan handphone kalian. Ada lagi yang lain yang dibutuhkan? Kira-kira? Apa lagi? Tidak? Udah ya, nggak ada lagi. Oke, alatnya udah lagi. Udah nggak ada yang kurang. Oke, berikutnya nanti akan saya bagikan untuk LKPD-nya. Nanti ini langkah-langkah yang akan kalian kerjakan. Bisa agak belakang ya. Dari pembelajaran yang nanti akan kita laksanakan, nanti kita akan laksanakan konfigurasi router wireless yang nanti kita bikin kelompok yang dalam satu kelompoknya itu terdiri dari 2 orang. Ya, nanti dari 2 orang tersebut mempunyai tugas masing-masing. Ya, jadi nanti dia misalkan kita koordinasi dulu, misalkan dia yang kerjanya nanti sebagai apa, nanti dia sebagai apa dan seterusnya. Jangan sampai nanti pada saat setelah selesai pembelajaran tapi LKPD-nya tidak terisi semua atau langkah-langkah yang mungkin kalian laksanakan nanti tidak terisi semua. Jadi silakan diskusi antar kelompok ya, siapa yang nanti akan mengerjakan ini, siapa yang nanti akan membuat jadwal proyek, siapa yang nanti akan menentukan alat dan bahan dan sebagainya, nanti bisa dibicarakan di kelompoknya masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Di bagian awal jangan lupa ditulis dulu nama kelompoknya. Silakan kalian tuliskan untuk nama kelompoknya. Kelasnya juga jangan lupa ditulis kelasnya. Belakang ya. Silakan bisa dibuka dan di amati dulu barangkali ada yang kurang. Oke, berikutnya kita masuk ke penyusunan jadwal pembuatan proyek. Bisa dibuka di lembar berikutnya di LKPD yang sudah kalian terima di persiapan proyek. Ya, di bagian persiapan proyek. Dituliskan untuk hari ini, jangan ditulis hari Jumat tanggal 10 November 2023. Kita masuk ke permasalahan utama, yaitu di setting konfigurasi access point di halaman pertama LKPD. Ya, disimak. Dalam praktik yang akan kalian laksanakan, Anda berperan menjadi seorang administrator dalam sebuah jaringan RTRWNet di rumah kalian, seperti itu ya contohnya ya. Berikutnya, di mana ada suatu permintaan dari seorang klien yang menginginkan di rumahnya dilakukan pemasangan akses point sebagai akses internet guna kebutuhan sehari-hari. Ya. Yang pertama, dalam memenuhi permintaan klien untuk melakukan pemasangan akses point diperlukan peralatan apa saja yang dibutuhkan agar akses internet dapat digunakan sesuai permintaan klien. Nanti di lembar portfolio yang nanti akan saya bagikan atau mungkin bisa digunakan di bagian belakang dari KPD untuk menulis langkah.
Oke, ada yang bermasalah? Dan ini saja. Berhasil ya, nanti silakan uji pakai handphone kalian masing-masing, silakan hubungkan ke router wireless atau SSID yang sudah kalian setting tadi. Jangan lupa untuk indikatornya di screenshot. Kalau sudah berhasil, konfigurasi awal ada yang belum berhasil. Sudah berhasil semua. Oke, untuk langkah-langkahnya ditulis dulu, jangan lupa di APD-nya bagian belakang. Silakan kalian buka Google Chrome-nya, browsernya kalian buka. Silakan kalian buka browsernya. Berikutnya kalian silakan akses ke google.com sebagai contoh, atau boleh akses ke youtube.com. Silakan tulis youtube.com, www.youtube.com. Oke, sudah berhasil. Oke, udah bisa akses semua ya? Yang depan akses ke youtube.com. Ya, oke. Ini. Oke, pengujian berikutnya yang kedua, silakan handphone kalian koneksikan. Kalau sudah, silakan buka Google Chrome-nya atau bisa akses ke aplikasi YouTube-nya. Kalian akses ke YouTube juga. Sudah berhasil atau belum?
berikan 192 168 kosong sebelahnya 100. Oke, saya demonstrasikan secara langsung melalui PC dari teman kalian. Di bagian IP address silakan kalian tuliskan 192.168.0.100 untuk kelompok 1. Berarti untuk kelompok berikutnya bisa diketikkan 101, 102, 103, 104, 106, 107, 8. Iya. 101, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, silakan. Jangan ada IP yang sama. Nah. Ya. Sudah semua ya? Dan berikutnya kalau yang pakai tenda ya, yang pakai tenda dulu. Yang pakai tenda di bagian prefer DNS silakan 8, tulis 8, kolom kedua 8, kolom ketiga 8, kolom keempat 8. Oke, berikutnya alternate DNS-nya. Alternate DNS 8, kolom kedua 8, kolom kedua 8, kolom ketiga 4, kolom keempat 4. Oke, itu yang berkode-kodenya di sini dulu masih di depan. 192, 168, 01. Yang pakai tempeling bisa di-set dulu. Yang pakai tempeling di-set dulu, nanti dia remote. Oke, di pengaturan statik itu difungsikan biar nanti pada saat nanti kalian dimatikan sistemnya atau sesuainya dan dinyalakan ulang itu IP-nya tidak berubah-ubah ya. Kalau awal pertama kita tadi menggunakan yang dinamis. Kalau pakai dinamis dimungkinkan pada saat itu sudah dimulai sistemnya dan kembali nanti dimatikan dan dinyalakan ulang maka IP-nya bisa berubah. Karena kita menggunakan yang menu dinamis IP. Tapi kalau kita menggunakan yang static IP seperti yang ada di depan seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam sebuah ruangan ini misalkan terdapat beberapa sesuai yang terpasang, kalau misalkan kita masih menggunakan dinamis IP, maka bisa saja pada saat kita masuk ke sebuah sistem yang dituju, ternyata masuknya ke sesuai yang lain. Nah, seperti itu ya kesepakatannya ya. Kalau misalkan ini nggak dirubah. Kalau misalkan dia dimatikan dan dia dinyalakan ulang, belum tentu pada saat dia masuk ke sistemnya ini kelompok 3, ternyata kok masuknya ke kelompok 4. Itu karena menggunakan dinamis IP. Seperti itu ya. Maka untuk menanggulangi permasalahan seperti itu kita menggunakan IP static. Kita reload. Sebelum tadi kan belum di oke ya, di reload dulu, di reload. Browsernya di reload. Tuh yang lingkaran itu, yang lingkaran mas, yang lingkaran sebelah kiri pojok atas. Nah iya, di reload dulu. Reload ya. Reload. Di reload. Ya, jadi untuk pemasangan
WLAN-nya atau biasanya kalian sebutnya bikin hotspot areanya ini udah berhasil ya. Tadi dari beberapa langkah ada yang sampai belum berhasil nggak? Berhasil semua? Berhasil semua ya. Oke. Jadi kalau sudah pengisian IKPD di bagian proyeknya sudah selesai, nanti silakan kelompok bisa memaparkan atau perwakilannya memaparkan hasilnya seperti apa. Menit lagi ya untuk membuat langkah-langkah atau laporan proyeknya sebelum nanti dipresentasikan per kelompok. Pensaran referensi untuk sumbernya itu ditulis websitenya apa, terus judul materinya apa, ya. Judul materinya ditulis di bawahnya. Nanti silakan dari per kelompoknya perwakilan yang sudah siap, yang sudah dituliskan untuk langkah-langkahnya, yang dipresentasikan yang pertama adalah ini, nah. Yang kalian presentasikan yang pertama adalah alat dan bahan, ya, alat dan bahan. Terus berikutnya dari langkah kerja, dipresentasikan langkah kerjanya apa? Di sebelahnya udah ada ya, udah ada ya, langkah kerjanya sama banyak ada semua ya. Oke. Terus preset proyek dari pembuatan jadwalnya tadi dimulai hari apa, terus targetnya apa, silakan dipresentasikan. Terus pembagian tugasnya dari kelompok tadi ada 2 orang. Pertama tadi tugasnya apa, yang kedua tugasnya apa, bisa ya. Silakan dari hasil kerja kalian tunjukkan keberhasilan kalian dalam melakukan setting konfigurasi router wirelessnya dengan menunjukkan handphone kalian. Silakan nanti MA ditunjukkan di bagian PC-nya sudah terhubung atau belum. Seperti itu ya. Jadi tunjukkan teman-teman ini sudah berhasil, buktinya ini. Seperti itu ya, tunjukin ya. Oke, bisa ya. Oke, silakan untuk kelompok yang sudah siap dulu boleh dipresentasikan ke depan. Untuk kelompok lain diperhatikan di sini, teman. Oke, silakan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, langsung. Alat-alat dan bahan: 1. Router wifi, tapi router wifi. 2. Akses internet. 3. Handphone. 4. Kabelan. 5. Buku tulis. Terus sebagai setting konfigurasi Lakukan konfigurasi. Lakukan setting konfigurasi. Tugasnya dilakukan setting konfigurasi. lakukan setting konfigurasi router wireless. Referensi sumber dari https nds.id. Presentasi dari sekian banyak rangkaian kegiatan pembelajaran praktik yang kita laksanakan, dari beberapa permasalahan-permasalahan juga tadi sudah diselesaikan dan sudah bisa dilaksanakan, dan hasilnya untuk praktik pembuatan WLAN itu kita nyatakan berhasil seperti itu ya. Oke, jadi semuanya kelompoknya sudah berhasil semua seperti itu. Berikutnya kita masuk ke sebelum kita akhiri dari pembelajaran hari ini, kita lakukan sedikit refleksi ya. Refleksinya nanti dari kalian silakan memberikan refleksi ke teman kalian atau ke saya nanti untuk lebih ke depan itu lebih baik lagi dalam metode pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, untuk yang pertama saya minta refleksinya dari Adib. Mana Adib? Oke, ya silakan untuk refleksinya. Adib, apakah dari pembelajaran praktik yang dilaksanakan atau dilakukan hari ini sudah baik? Pelaksanaan praktek hari ini sudah sangat baik, Pak. Oke, ada lagi? Sudah? Oke,
Yang kedua, Isneni mana Isneni? Oke, saya minta refleksinya dari apa yang diperoleh dari pembelajaran praktik atau pembelajaran hari ini tentang router. Untuk pembelajaran praktik yang dilaksanakan, saya mendapatkan pengalaman yang bagaimana diharapkan bisa diterapkan di lapangan. Oke, itu ya. Terima kasih. Yang berikutnya, pengalaman baru apa yang didapatkan dari pembelajaran praktik hari ini? Novel? Oke, silakan refleksinya. Dalam kegiatan praktek router kali ini saya banyak mendapatkan pengalaman baru mengenai bagaimana cara membuat jaringan WLAN, pengalaman menggunakan router wireless, dan bisa mengevaluasi kesalahan konfigurasi router. Oke, seperti itu ya. Jadi terima kasih untuk refleksinya yang sudah dilakukan. Jadi untuk kedepannya saya harapkan nanti bisa lebih baik dari hari ini untuk praktiknya. Berikutnya sebelum saya tutup untuk pembelajaran hari ini atau sesi kali ini, ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Paham semua ya? Tadi prakteknya berhasil semua ya? Berhasil. Oke, terima kasih. Berikutnya nanti ada penugasan soal materi yang harus kalian kerjakan. Untuk proses pengerjaannya nanti saya kirim linknya ke grup WhatsApp kalian, karena nanti bisa dikerjakan sekarang atau mungkin nanti setelah pembahasan selesai. Itu kalian akses melalui Google Form, seperti itu ya, menggunakan handphone mereka. Bisa handphone kalian, nanti kalian bisa menggunakan jaringan wireless atau hotspot yang sudah kalian buat tadi. Ya, silakan digunakan. Oke, terus berikutnya untuk pembelajaran hari ini berarti kita cukupkan, kita tutup dengan kalimat syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pesan Alhamdulillah. Selesai ya. Silakan untuk peralatan yang tadi digunakan untuk praktik bisa dirapikan kembali. Oke, untuk mengakhiri kelas kita hari ini, silakan ketua kelas dibimbing untuk berdoa. Siap, gerak, mulai. A'udzubillahi minasyaitonir